Kau aku di sini. Gara-gara kau aku di sini ya. Kalau kau tidak keluarkan aku dari sini, kau terima mayatku di rumah. Ini enak ceritanya nih ya. Iya. Tapi nggak ada minum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Safwan Hayat. Terhormat sekali kami Pak. Selamat datang di podcast Sadatona BNP Sumatera Utara. Alhamdulillah, terima kasih. Ini judulnya kita kedatangan YouTuber. jadi mungkin sobat BNN kan juga mungkin ada yang belum tahu nih. Tapi saya yakin sih banyak yang tahu kalau Pak Safwan Hayat ini seorang perwira polisi, satu lagi seorang kepala BNNK Serdang Bedagai. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Tapi sebelum kita mulai, kita sambut dulu penonton-penonton kita. Janganlah penonton kita biarin. Penonton setia Sadatona, satu nada tolak narkoba. Ini keren ini, ya studio ini keren saya lihat. Sungguh bersinar. Mungkin dengan cara yang seperti ini, saya yakin ya penonton-penonton Sadatona ini memahami apa sih yang sebenarnya terjadi di Sumatera Utara ini. Saya sengaja diundang. Ini spesial bagi saya. Naik tingkat ini. Luar biasa. Iya, betul. Begitu diundang, saya bilang tadi dari Serdang Bedagi, kita nggak usah makan dulu, langsung aja kita ke sana. Begitu buka YouTube, tiba-tiba yang undang makan dulu. Makan dulu lah. Jadi Bapak makan juga kan? Iya, gitu. Sempat sholat, sempat makan, alhamdulillah tadi. Jadi supaya lebih akrab nih, saya kayaknya Bapak lebih dikenal dengan Abah Safwan Pak. Abah Safwan. Saya panggil Abah nih Pak ya? Iya. Memang Abah. Oh, Abah. Abah. Memang kalau kami di Melayu tuh dipanggil Abah. Siap. Makanya saya pakai tengkuluk Melayu. Siap. Biar abahnya melekat gitu. Oh siap. Iya. Bah. Iya. Jadi saya mau nanya sedikit nih Bah. Abah kan udah sekarang kepala BNNK Serdang Bedagai. Dan sudah banyak ya, gimana aja Pak sebelumnya? Sebelumnya di Binjai, kepala BNNK Binjai, alhamdulillah pindah, geser dikit aja, dapat Deli Serdang. Deli Serdang menjelang 3 tahun, serkit lagi, geser dikit gitu, dapat lagi di Serdang Bedagi. Mungkin berakhirnya di Serdang Bedagi. Sebelumnya pernah juga di BNNP ya, Abah ya? Alhamdulillah di BNP Kabid Rehabilitasi. Nah, nih Kabid Rehabilitasi nih, Bah. Mungkin sebenarnya ketika kita kelola sosial medianya BNN, kalau kita buat konten apa, biasanya paling menarik tuh di rehabilitasi nih, Bah. Saya mungkin nih satu sisi nih dari mungkin pengalaman Abah tuh, orang-orang seperti apa yang Abah temuin ketika dulu direhabilitasi, Bang? Kalau jujur saja ya, pada saat saya masuk ke BNN Sumatera Utara ini, ada rasa takut juga sama orang-orang pemakai narkoba ini. Takut, Bah ya? Takut. Kenapa? Orang-orang yang mengkonsumsi narkoba, pecandu-pecandu berat narkoba, ini akal pikirannya terganggu. Iya. Dan mereka pada saat mungkin sakau atau bisa berubah perilaku gitu. Yang tadinya baik bisa mengerikan. Ada salah satu contoh ya, keluarganya minta direhab. Nah setelah kita respon, kita lengkapin berkas segala macam, itu dijangkau, dijemput. Iya. Ternyata yang kita jemput orangnya kayak Mike Tyson, tinggi, gede, yang jemput, wow, yang jemput biasa-biasa aja gitu. Nah itulah pengalaman awal ya. Begitu kita amankan, dia melawan. Begitu melawan, terjadi tindakan kekerasan, kami ya mau dihabisinya. Padahal kita datang ke sana maksudnya baik menolong, Abah ya? Maksudnya baik menolong. Dia tanya sama kita, Bapak ngapain kemari? Jadi kita jelaskan sama dia, saya tidak pakai narkoba, tidak pernah saya pakai narkoba, tidak pernah saya konsumsi narkoba. Oh ya itu, setelah kita dialog, dia bilang tes urin pun boleh. Kita ajak dia tes urin, tapi tes urinnya kita ajak ke kantor. Karena kalau di lapangan ya mungkin akan terjadi eksiden gitu. Iya. Setelah dites urin ternyata dia positif. Dari garisnya itu kental sekali. Menandakan dia baru habis pakai. Ya, dia pakai ekstasi, dia juga konsumsi sabu. Dia ajak dialognya banyak ngawurnya. Kalian belum tahu ya, saya ini pas pampres. Saya pengawal salah satu presiden lah dia sebutkan gitu. Oh iya, kita dengerin omongannya, dia jina. Tapi kalau kita bantah omongannya, dia tinggi. Kalau kita lawan secara fisik, mungkin kita kalah dengan dia.
Namun dengan dialog-dialog tertentu, ya, kemudian kita minta bantuan dokter, kasih obat penenang. Nah, setelah dia tenang, dia dirawat sama dokter, karena untuk diproses rehab dia nggak bisa, karena situasinya belum kondusif. Zat-zat narkoba itu masih menghantui pikirannya. Nah, setelah dia tenang, bisa dia dialog, kemudian dia di assessment. Di assessment itu ya diperiksa, diajak bicara segala macam, dan kita mengetahuinya dia sudah konsumsi lebih kurang 12 tahun narkoba. Tanpa henti, terus menerus selama 12 tahun. Kemudian dia pemakai berat, frekuensi pemakainya satu hari bisa 3 kali. Karena kebetulan dia orang berada. Jadi untuk membeli narkoba itu hal yang mudah bagi dia. Jadi inilah yang melatar belakangi saya mulai memahami bagaimana mengatasi orang-orang yang pecandu berat narkoba. Nah, setelah saya mulai paham, mulai mengerti untuk menangani pecandu-pecandu berat narkoba, sebenarnya mereka ada niat untuk berhenti. Jadi semua yang penyalahguna narkoba tuh pada dasarnya mau berhenti? Mau, kepingin untuk berhenti, tapi nggak bisa. Kenapa, Mbak? Macam ada yang manggil. Dia berusaha untuk berhenti, pada saat dia ingat kepingin pakai lagi, perasaan itu nggak bisa dicegahnya, dia harus pakai. Setelah dia pakai, itu dia jinak lagi, bisa diajak dialog. Nah, inilah orang-orang seperti ini, penanganannya tidak bisa dengan obat-obatan saja. Jadi gini, jadi sebenarnya mereka bukan orang jahat, iya, bukan orang yang harus kita jauhi, iya, tapi justru sebenarnya mereka harus ditolong, karena betul, pada dasar mereka ingin berhenti ya, Pak? Betul. Ya, jadi kalau kita lawan dia keras, dia semakin keras. Jadi maaf ini ya, dengan teman-teman mungkin di kepolisian ya, saya juga polisi, saya paham tentang itu. Kalau kita nangkap seseorang itu dengan kekuatan fisik, ya mungkin dengan mof, gertak dan lain sebagainya. Tetapi bagi konselor-konselor yang menangani pecandu-pecandu narkoba, dia ajak dialog aja, kemudian santai, diajak pergi ngikut gitu, macam seolah-olah dia kena hipnotis, diajak pergi, ayo pergi gitu. Nah, jadi itulah perbedaannya. Awal mulanya jujur saja kita dengan kekerasan, kenapa basic kita memang keras. Nah, tapi setelah mulai memahami siapa pecandu-pecandu narkoba, ternyata dia orang-orang yang butuh pertolongan, orang-orang yang butuh perhatian. Kenapa? Mereka di rumah udah nggak dianggap lagi. Karena mereka nggak dianggap di rumah, pelariannya keluar. Nah, di luar juga sama, tidak dianggap oleh orang-orang yang normal. Tapi bagi kelompok mereka, beliau adalah kawan baik. Jadi kalau kita lihat dari sampulnya, dari luarnya itu penyalahguna narkoba ini sosok yang meresahkan, sosok yang tidak berguna, sosok yang membawa aib bagi keluarga. Kalau kita terus-menerus menganggap seperti itu, justru malah menambah parah masalah ya. Kita nggak bisa masuk ke dia akan menghindar selalu. Tetapi kalau kita sudah mulai memahami jiwa-jiwa narkoba, enak sekali ngajak ngomongnya. Dan mereka akan bercerita. Dan inti dari cerita itu mereka menyesal dan kepingin berhenti, namun nggak bisa. Dan kalau dibilang berapa banyak orang yang sudah saya urusin untuk direhabilitasi, lebih dari 4.000 orang, mungkin 5.000 orang ada. Kerja saya ngurusin orang yang direhab. Jadi dari kalangan jenis apapun ada sama saya. Mulai dari masyarakat biasa, mulai dari tokoh, kemudian mulai dari, maaf ya, ada profesi kedokteran, ada notaris, ada pegawai negeri. Semua kalangan, semua lapisan ada. Dan ini pada umumnya, jika dia dari golongan, maaf ini ya, dari golongan PMS, karirnya hancur. Begitu dari Polri, sama dengan karirnya juga hancur. Terlebih lagi dari kalangan TNI, lebih tidak ada. Kalau di TNI ini luar biasa TNI. Akhir-akhir ini hampir nggak ditemukan lagi. Saya sudah coba kemarin, awal mula saya tugas di Binjai, begitu kita coba dapat sekitar 5-6 orang pemakai. Kemudian berapa bulan kemudian statement Komandan Batalion dan Panglima mengatakan siapapun yang menggunakan narkoba tidak perlu barang bukti, tes positif keluar dari asrama. Ya. Nah, begitu ketemu barang bukti pecat. Itu benar terjadi di TNI dan sekarang sulit menemukan pemakai narkoba di TNI. Itu pelajaran. Jadi keseriusan kalangan ya waktu itu Panglima kita Pak, Panglima TNI, kemudian juga yang di sini juga Pak Pangdam juga serius sekali. Jadi benar-benar di TNI bisa bersih. Ini kan bisa pelajaran untuk yang lain. Ini ada hal yang luar biasa. TNI itu dekat dengan BNN, buat MOU. Kemudian TNI meminta BNN datang ke batalion, periksa anak buah saya semua. Is the best TNI. Kemudian terbuka ya. Kemudian ada satu lagi di batalion itu,
Masing-masing anggota disuruh ngantongin alat test kit. Begitu dicurigain oleh pimpinan, kamu sini, mana alat test kitmu, keluarin. Ayo kamar mandi tes urin. Top banget. Serius, ya serius. Kemudian untuk di kalangan Polri sempat terjadi seperti itu. Banyak anggota TNI membuat pengakuan. Ya judulnya tadi kepingin bertobat gitu. Akhirnya datang daftar ada sekitar 20-30 orang dari berbagai macam Polres. Itu dikirim dari Polres, kita kumpulkan di SPN Sampali. Nah kebetulan saya masih kabin rehab di situ. Kita coba rehab di situ. Jadi ada kemauan yang seperti ini positif. Betul. Karena apabila dia dibiarkan, ya ini akan merajalela sehingga sulit untuk dikendalikan. Jadi memang sebaiknya instansi ya di mana aja, TNI, Polri, PNS, jika ada memang anggotanya yang sudah mengkonsumsi narkoba, segera lakukan tindakan rehabilitasi. Ini nggak bisa ditunggu-tunggu lagi. Jadi saya berharap orang yang butuh direhab ini bukan dihukum. Iya. Nah, jadi sering dihukum dia. Dihukum tidak menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan masalah itu, mau tidak mau dia harus direhab. Biasanya kalau dia sudah mengikuti program rehab, 1 bulan kita sudah bisa mendapat kejelasan tentang dirinya. Mau apa dia? Serius mau tobat atau enggak? Tapi 1 bulan. Setelah 1 bulan kita akan menemukan jawaban itu. Demikian juga untuk masyarakat. Namun ya kadang-kadang maaf ini ya untuk masyarakat yang menonton Sadatona ini. Sadatona ini keren. Saya bisa cakap-cakap di sini Sadatona ini. Ya. Ada seorang masyarakat meminta anaknya untuk direhabilitasi. Ini pemakai berat. Diantar. Saya di BNP ini diantar anaknya. Setelah diantar anaknya, kesadaran keluarga Pak ya, langsung bawa sendiri, permintaan keluarga. Dirajia Pak ya. Tidak dirajia. Jangan nunggu dirajia judulnya ya. Ya. Setelah di sini kita mulai isolasi. Ya. Kan biasa kita isolasi orang-orang itu. Begitu kita isolasi, orang tuanya datang, Pak, saya ingin ketemu dengan anak saya Pak. Sudah 2 malam ini saya nggak bisa tidur, asyik mikir dia aja. Terus Bu, saya kepingin melihat anak saya Pak. Tolonglah Pak. Bu, nggak bisa Bu, nanti programnya rusak. Tapi apa kata ya, Ibu tuh mengatakan, ini kan anak saya, kok Bapak menghalang-halangi katanya. Kok Bapak menghalang-halangi? Ini anak saya, Bapak jangan halangi saya. Kan saya yang ngantar dia kemarin untuk direhab. Iya. Betul Bu, saya tahu. Tapi kalau Ibu memaksakan ini, nanti program rehab itu rusak. Tolonglah Pak, 1 jam aja. Nggak Bapak kasih 1 jam 15 menit pun jadi. Saya berpikir kembali, ini anaknya anak dia. Ibu ini orang tuanya. Jadi mau baik rehab itu mau rusak ya urusan orang tuanya. Karena sudah nggak bisa dikasih tahu lagi. Akhirnya dipertemukan si anak sama orang tua. Ini belum masuk tempat rehab ya, kita bicara masih isolasi. Begitu datang ketemu dengan anaknya, apa yang terjadi? Yang kita takutkan yang terjadi. Langsung si anak berang, tunjuk muka orang tuanya, kau ya. Gara-gara kau aku di sini ya. Gara-gara kau aku di sini ya. Kalau kau tidak keluarkan aku dari sini, kau terima mayatku di rumah. Itu kata si anak. Ibunya kalang kabut, ketakutan. Nggak percaya ketawa ya. Akhirnya ya udahlah Pak, biar kami rawat di rumah aja lah Pak. Aduh. Nah, akhirnya pulang. Ini kan permintaan, karena permintaan minta pulang ya kita pulangkan orang anaknya dia gitu. Nggak sampai seminggu kemudian ibunya datang lagi. Ada apa Bu? Tolong saya Pak. Kenapa? Kukira dia sudah baik, sudah tobat. Pergilah kami ke rumah ibadah katanya. Ternyata di rumah ibadah dicurinya sepeda motor orang Pak. Tolong aku Pak, bantu aku Pak. Akhirnya kita cari lagi, kita tangkap lagi, kita rawat lagi, kita rehab kirim ke Lido. Karena di sini belum ada tempat rehab. Itu kasus yang pertama. Ini enak ceritanya nih ya. Iya. Tapi nggak ada minum ya. Ini udah berapa episode nggak ada minum, ini bisa terus siapkan minum. Gak apa-apa, intermezzo aja. Iya, nggak apa-apa. Biar Pak Basnya ketawa, kalau nggak serius sekali gitu. Kemudian ada cerita hari ini. Cerita yang kedua ada seorang ibu datang juga kemari. Itu langsung jumpa saya. Pak, tolong anak saya Pak. Kenapa Bu? Sudah 3 bulan nggak pulang-pulang. Memangnya kenapa? Ya saya takut anak saya rusak Pak. Kalau saya lapor ke polisi, dia ditangkap di proses hukum. Tolong bantu saya Pak. Oh boleh, saya bilang. Coba bujuk anaknya pulang. Iming-imingi, janjikan sesuatu. Sudah Pak, kemarin sudah kami lakukan itu. Nah, dia telepon, Ma, aku salah Ma, aku tobat Ma, aku nggak ngulangin lagi. Aku pulang ya Ma ya. Pulang lah nak, apapun ceritanya, kau anak Mama.
pulang nak. Nah, menjelang maghrib si anak pulang, tokok pintu, nggak jatuh lagi dia kan? Nggak, aman. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Begitu dibuka pintu, si ibu mandangin wajah anaknya terharu. Anakku sudah pulang, mungkin tobat lah ini. Kemudian si anak begitu dibukain pintu, dia lihat wajah ibunya. Hanya dalam hitungan nggak sampai 1 menit 2 menit, kalung yang dipakai ibunya dijamret sama anaknya dilarikan. Ya Allah. Nah ini yang terjadi. Jadi gimana kita mau bilang sama pecandu narkoba? Bagaimana kita mau percaya sama dia? Ibunya saja diperlakukannya seperti itu. Lapor dalam tempo 1 hari setelah proses administrasi, besoknya kami ambil, kami jangkau, bukan ditangkap ya, dijangkau itu artinya dijemput ya, untuk dilakukan pengobatan rehabilitasi. Setelah kita periksa, kita interview, ternyata anak ini sudah membuat kesalahan terlalu banyak. Tobat, dibukakanlah sama si ibunya toko emas, karena ibunya pengusaha. Dibuka toko emas, emasnya nggak ada yang laku, tapi modalnya habis semua, emasnya udah hilang semua, nggak ada yang beli. Dijualinya semua emas-emas itu. Itulah yang hilang selama 3 bulan itu. Kemudian kami rawat, kami kirim ke Bogor ya, mudah-mudahan berubah. Boleh cerita lagi ya? Ini boleh. Tenang aja lah, kita cerita terus ini. Jadi gini Pak, ternyata dari cerita yang Bapak sampaikan tuh BNN itu peduli kali sama penyalahguna ya Pak. Iya, memang mau datang, terus ya walaupun sudah diambil keluarga, tapi kalau memang masih perlu ditolong, kita tolong. Iya. Jadi nggak ada alasan untuk takut ke BNN Pak ya? Betul ya. BNN sebenarnya jujur saja ya, BNN itu bukan malaikat yang bisa melakukan segala-galanya. Bukan. Terkadang kita menjemput seseorang pecandu narkoba, orang tuanya datang, kita jemput, apa yang terjadi? Anak melawan, pegang parang dan lain sebagainya. Risiko bagi petugas itu besar sekali. Ya, jadi tolonglah mungkin Bapak, Ibu, siapapun yang mendengar Sadatona ini mengalami anaknya pecandu narkoba, minta direhab, berikan waktu sama BNN untuk mempelajari kasusnya. Jadi tidak bisa serta-merta di situ dilapor, di situ ini. Itu BNN akan turunkan tim dulu, pantau dulu, cek dulu situasi di lapangan. Dan ini bukan kayak kita mau jemput bandar narkoba ya Pak, modal bawa senjata ngelawan tembak, kan enggak ya? Karena ini orang yang mau kita sembuhkan, mau kita bantu, bukan orang kita matikan. Dan itu pun ada teknisnya, kapan harus dijemput. Nah itu hanya orang BNN yang tahu. Dan lebih mudah untuk menjemputnya, perlawanan lebih kecil gitu. Iya. Jadi ada cerita satu lagi, ini enak cerita karena banyak kali pengalaman. Iya, itu kenapa kita undang Pak Safwan kemarin. Kita percaya Bapak tuh penuh dengan inspirasi, penuh dengan pelajaran. Kalau saya ini datang kemari ingin mengeluarkan undang-undang yang di kepala, karena kalau nanti dibawa mati hilang semua dia. Jadi sebelum itu terjadi, ya kan? Undang-undangnya keluarkan aja. Tujuan saya satu, biar masyarakat mengetahui seperti apa sih pecandu narkoba. Karena masyarakat nggak bisa menganggap semuanya sama, perilaku mereka beda. Ya. Jadi pernah saya pagi-pagi, karena rumah dekat dengan kantor, sekitar jam-jam 6:30 ada seorang ibu datang naik beca. Datang tanya security mau nyari Pak Safwan katanya. Jadi Abah Safwan dicari-cari rupanya. Setelah security melapor, Pak ada yang nyari Bapak. Ibu siapa? Enggak Pak, saya mau minta tolong sama Pak Safwan. Kan betul. Apa masalah Bu? Anak saya pecandu narkoba Pak. Terus saya sudah 3 hari nggak pulang-pulang Pak, tidur di rumah tetangga. Memangnya kenapa? Saya tanya memangnya kenapa? Kalau saya pulang Pak, sepeda saya nanti dicuri Pak sama anak saya, nanti dijualnya Pak. Saya ini guru ngaji Pak, jadi setiap hari saya ngajar ngaji naik sepeda. Tempatnya jauh-jauh Pak, kalau nggak naik sepeda berapa lagi ongkosnya Pak? Jadi kalau saya pulang ini dicurinya. Sedih saya mendengarkan itu. Itu nggak tempo lama, dalam waktu 3 jam kami jemput anaknya. Dan alhamdulillah itu ibu guru ngaji. Ada lagi seorang pedagang kaki 5 meraung-meraung nangis di depan saya. Ibu-ibu, saya bahkan tahu penggemarnya ibu-ibu banyak ini. Datang ibu-ibu. Magnet itu. Bapak jadi magnet ibu-ibu. Datang ibu-ibu nih. Ya Bu, kenapa Bu? Pak minta tolong sama Bapak. Aku udah nggak tahu lagi lah Pak apa yang mau aku buat. Apa masalah Bu? Anakku pecandu berat narkoba Pak. Jadi kemarin kan aku mau jualan Pak. Aku belilah cabai 6 kilo Pak. Mau aku jual ke pajak. Cabaiku dicurinya Pak. Aku nggak bisa jualan lagi. Modalku pun habis Pak. Katanya. Coba bayangkan ya, seorang ibu hanya penjual pedagang kaki 5 jual cabai, dicuri anaknya cabai itu. Dicurinya cabai itu. Kemudian si ibu tak bisa jualan.
dia jual semua, dia beli narkoba. Ini kasihan, banyak lah, terlalu banyak yang mau saya ceritakan gitu. Jadi saya sedih. Ada lagi pernah datang kemari ya seorang pejabat lah ya, ada pangkatnya di instansi, dia minta tolong, Pak tolong bantu Pak ponakan saya Pak, kenapa pecandu berat narkoba. Terus gimana? Habis Pak barang di rumah Pak. Kok bisa habis? Semua habis Pak. Apa aja? Piring, sendok, mangkok, garpu, kuali, kompor gas, tabung gas, semua dia curi, dia jual. Kosong lah rumah tuh Pak. Kosong, bofet, meja, kursi, semua dia jual. Jadi ini cerita beneran ya Pak. Kalau orang-orang saya langsung nangani kasus gitu. Orang mungkin kan nggak percaya Pak. Ah masa iya pakai narkoba kayak gitu, rumah sendiri dihabisin, orang tua sendiri, apa kan nggak percaya. Berarti gitu, yang tak percaya ini yang belum mengalami. Nggak ngalami. Kalau sudah mengalami, dunia ini bagikan runtuh sama dia. Karena nggak ngalamin jadi sepele. Betul. Nggak ada narkoba itu. Dan saya sering membuat statement ya, pada saat kita tidak peduli dengan narkoba, suatu saat kita akan jadi korbannya narkoba. Lama-lama datang deh ke rumah kita kalau kita nggak peduli. Di mana? Bukan doakan Pak ya? Iya. Kan saya bilang gini, pada saat kita tidak peduli dengan permasalahan narkoba, maka kita akan jadi korbannya narkoba. Loh kok bisa Pak? Ya bisa. Ibu, bapak, satu keluarga tidak pakai narkoba. Alhamdulillah ibu tenang di rumah, tapi lingkungan ibu narkoba. Malam pertama bola lampu depan hilang. Malam kedua kursi meja tamu yang di depan tuh hilang. Terakhir yang hilang itu janda kembang. Apa janda bolong? Janda bolong. Bapak janda kembang. Janda bolong yang hilang tuh. Itu habis. Pisang mau dipanen rencana untuk mertua hilang. Mangga-mangga mau dipanen hilang semua. Jadi orang narkoba itu apa saja diambilnya. Suatu saat pernah teman saya itu datang, Bang tolong aku Bang, aku udah nggak tahu lagi Bang apa yang mau aku buat, apanya masalah? Bapak kan sakit Bang, kami sekeluarga nengok Bapak sakit pagi Bang jam 10, jam 2 kami pulang, barang di rumah kami habis semua. Kenapa? Karena lingkungannya pakai narkoba dan dia tidak open dengan permasalahan lingkungan. Jadi inilah yang perlu saya ingatkan kepada penonton-penonton Sadatona dimanapun berada. Hati-hati, kita harus peduli. Melapor itu tidak perlu menyebut nama, lapor itu tidak perlu menunjukkan jati diri, cukup pakai WA saja, pakai SMS. Yang penting informasi A1. Yang penting informasinya akurat. Akurat dalam arti kata, Pak, bandarnya itu rumahnya ini, nomor sekian, pagarnya warna ini. Kalau dia biasa naik mobil ini, plat nomornya ini. Biasa nongkrong di sana. Nah, itu dia. Jadi detail dikasih tahu informasi. Kemudian juga perlu diinformasikan ke masyarakat penonton Sadatona ini. Tak bisa BNN melakukan here and now, di sini dan sekarang. Perlu proses. Proses dalam arti kata, laporan diterima, masuk ke intelijen nanti menyelusuri di lapangan. Bukan kayak film superhero tuh Pak. Tidak. Kan harus digambar dulu situasinya harus digambar dulu. Iya. Berapa kekuatan di sana, dari pintu mana masuk, kalau kita sergap dari sini, siapa penghadang di sini, itu perlu ada. Masuk mungkin resiko ya Pak, karena betul. Pernah juga pengalaman ya kita datang justru anggota kita dirame-ramekan Pak ya. Yang satu hebatnya lagi, bandar-bandar narkoba tidak pernah menyimpan narkoba. Nah, ini masyarakat bilang, Pak udah kami jelaskan kenapa nggak ditangkap, tunggu dulu. Untuk menangkap bandar-bandar besar narkoba perlu waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun. BNN banyak habis anggarannya untuk mengikuti bandar narkoba. Dia berangkat ke Singapura diikuti, dia ke Bangkok diikuti, dia hotel mewah, kita masuk hotel mewah. Tetapi nanti pada saat melakukan penangkapan nggak perlu barang bukti lagi. Rekaman foto, rekaman video, rekaman handphone semua sudah kita milikin. Jadi itulah bukti-bukti kuat yang pada saat kita tunjukkan sama bandar narkoba, mulutnya terkancing, tak bisa ngomong karena bukti akurat sudah ada sama kita. Yang jelas kita tetap berusaha keras, kita mau berusaha mengumpulkan semua bukti valid ya, ketika kita sekali bertindak habis semuanya. Betul. Ya. Dapat sampai akar-akarnya. Sampai hartanya kita miskinkan. Tapi ada satu lagi, ya dimiskinkan, semuanya disita. Ya, kan? Itu dia. Kalau bisa jadi ya bisa aja kan, Pak itu sana ada yang jualan, kita ambil langsung bisa dapet. Tapi belum sampai situ. Belum tentu. Di 2021 lebih 2 ton barang bukti sabu-sabu sudah diamankan BNN. Salah satu yang pernah saya buat itu contoh viral sampai sekarang menjadi percontohan di Indonesia, orang yang mau nikah tes urin. Iya.